Pemirsa, Wamenaker Manuel Ebenezer menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang dicokok oleh KPK. Noel diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan juga kesehatan kerja atau K3. Presiden Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat. Istana menegaskan Presiden menghormati kewenangan KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Manuel Ebenezer Gerungan. Dan pemirsa, Top Report telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Dan pemirsa, Manuel Ebenezer menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang dicokok oleh KPK. Noel ini diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Presiden Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan juga melayani rakyat. Istana menegaskan Presiden menghormati kewenangan KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Manuel Ebenezer. Dan Top Report telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Inilah jajaran kendaraan bermotor yang disita KPK sebagai hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wakil Menteri Tenaga Kerja Manuel Ebenezer. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Noel Ebenezer bersama 13 orang lainnya karena diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Total ada 22 kendaraan bermotor berbagai jenis yang kini berstatus barang rampasan negara. Tampak sejumlah kendaraan mewah seperti mobil sport Nissan GT-R, sedan BMW, SUV Hyundai Palisade, dan Mitsubishi Pajero Sport hingga Jeep. Ada pula sepeda motor sport Ducati. KPK juga menyita sejumlah uang tunai rupiah dan dolar Amerika Serikat. KPK menduga Noel melakukan pemerasan terhadap perusahaan, namun belum jelas berapa jumlah uang yang didapat dari pemerasan itu. Total ada 14 orang yang diciduk KPK. Selain Wamenaker, KPK juga menciduk sejumlah pejabat di lingkungan Kemenaker seperti Dirjen dan Direktur. 11 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga menyegel ruangan di kantor Kemenaker yang terkait urusan K3. KPK menyebut dugaan pemerasan yang membuat Noel terkena OTT telah berlangsung lama. Namun KPK belum mengungkap detail sejak kapan pemerasan itu diduga terjadi. KPK akhirnya menetapkan Wamenaker Noel Ebenezer sebagai tersangka. Dalam konferensi pers sore tadi, Noel dan tersangka lainnya tampak telah resmi mengenakan rompi orange. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, modus pemerasan adalah dengan memperlambat, mempersulit hingga tidak menerbitkan sertifikasi K3. Ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Noel dilantik sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 lalu. Kini Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang dicokok KPK. Padahal Presiden Prabowo sudah berulang kali memberi peringatan agar tidak korupsi. Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya.
Istana menegaskan Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Presiden mempersilahkan KPK untuk menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya terhadap Immanuel, dan apabila yang bersangkutan bersalah, pemerintah akan melakukan pergantian. Bukan kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, belum tentu, tunggu dulu. Presiden Prabowo berulang kali menyatakan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat. Yang terbaru dalam pidato tahunan Presiden menjelang peringatan Hari Kemerdekaan di Parlemen pekan lalu. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Sebelumnya sudah ada 8 pegawai Kemenaker menjadi tersangka atas kasus pemerasan pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing. 2 orang merupakan direktur dan 2 orang menjabat dirjen. Pemerasan seakan sudah menjadi tradisi dari satu pejabat di era sebelumnya ke pejabat lain di era berikutnya. Wisnu Pramono dan Devi Anggraini menjabat Direktur Pengendalian Penggunaan TKA di masa jabatan yang berbeda. Begitu juga Suhartono dan Haryanto menjabat Dirjen Bina Penta dan PKK di masa jabatan berbeda. Praktik pemerasan itu dilakukan sejak 2017 di Direktorat PPTKA, Ditjen Bina Penta dan PKK yang totalnya meraup 53 miliar rupiah. Kedelapan tersangka disebut pihak yang paling banyak menikmati uang haram. Hasil kejahatan itu juga dinikmati berjemaah karena mengalir ke seluruh pegawai direktorat yang berjumlah 85 orang. Kasus yang menjerat Noel terjadi di tengah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei Indonesian Social Survey atau ISS, 78% responden mengaku puas. Survei ISS dilakukan terhadap 2.200 responden di 38 provinsi pada Juli 2025. Survei dilakukan dengan menggunakan multiple stage random sampling, confidence interval 95% dan margin of error 2,5%. Faktor utama kepuasan publik disebut datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo yang dianggap mampu memberi harapan bahwa Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik. Dan pemirsa, kasus yang menjerat Wamenaker Noel Ebenezer terjadi di tengah tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Dan pemirsa, hasil survei Indonesian Social Survey atau ISS
78% responden mengaku puas atas pemerintahan Prabowo Subianto ini. Dan untuk membahas sikap istana atas kasus yang menjerat Wamenaker Noel Ebenezer ini, kita akan langsung berdialog melalui daring dengan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, ada Mas Kodari di sana. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas, dari statement Komisi 3 DPR RI menyebut OTT Noel ini sebagai semacam gol bunuh diri bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Anda sepakat dengan hal ini dan apa langkah dari istana untuk kembali meraih kepercayaan publik? Pertama mungkin saya bicara lebih kepada sebagai kolega Immanuel Ebenezer ya, yang di dalam kabinet pemerintahan, dan tentunya ini suatu keprihatinan yang luar biasa. Mungkin ketimbang menggunakan terminologi dari luar, saya menggunakan terminologi saya sendiri bahwa ini merupakan suatu setback ya, atau suatu pukulan bagi pemerintahan, karena Pak Prabowo kan sudah sangat konsisten, sudah sangat rutin, sudah sangat sering menyampaikan pesan yang sangat jelas dan tegas bahwa korupsi merupakan masalah besar bangsa. Dan itu baru-baru saja kita dengarkan dalam pidato menjelang 17 Agustus kemarin. Termasuk juga beliau mengatakan dan mengingatkan pada awal menjabat sebagai presiden. Tetapi seperti kata presiden dalam pidatonya kemarin di DPR, bahwa bangsa Indonesia atau kita semua harus bisa melihat kelemahan-kelemahan yang ada, dan ternyata memang kelemahan itu sangat-sangat nyata ya dengan peristiwa yang terjadi pada Pak Noel. Walaupun dari penjelasan yang disampaikan oleh KPK dengan yang muncul di pemberitaan, saya melihat ada semacam kesenjangan juga. Kalau di pemberitaan ini kan bahwa seolah-olah Noel merupakan aktor intelektual atau aktor utama dari pemerasan terhadap sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi kalau penjelasan dari KPK yang saya baca sejauh ini, sebetulnya Noel ini adalah terseret dia dalam proses yang sudah berjalan sekian tahun di Kementerian Tenaga Kerja dari tahun 2018. Problem Noel adalah bahwa dia tidak menghentikan apa yang dia ketahui, bahkan ikut menerima bagian dari proses pemerasan yang terjadi tersebut, begitu. Jadi boleh dikatakan bahwa Noel ini terseretlah dalam kasus pemerasan, sindikat pemerasan yang sudah berjalan sekian waktu di Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi bahwa ini sudah berjalan selama berapa? Dari 2019 sama 6 tahun, memang menunjukkan apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa ini masalah besar dan terjadi di berbagai eselon. Kita lihat dari berapa 10 atau 14 tersangka ya yang ditetapkan oleh KPK itu memang tadi disampaikan juga oleh Metro TV, itu datang dari berbagai macam kalangan, termasuk dari dirjen, dari direktur. Jadi ini sebetulnya menunjukkan dengan nyata apa yang sudah dikhawatirkan dan disampaikan oleh Presiden. Cuman sayangnya memang ada anggota kabinet yang juga terlibat dalam kasus itu, di mana sebetulnya anggota kabinet ini harusnya bisa mencegah apa yang terjadi di kementerian yang dia baru tempati atau dia masuki. Begitu, Mas. Artinya istana legowo memang menerima kenyataan bahwa salah satu anggota kabinetnya masuk dalam OTT KPK ini. Tapi ini legowo ini bukan artinya pasrah begitu saja dan tidak melakukan langkah untuk perbaikan selanjutnya, khususnya bagi internal di kabinet. Saya kira sebetulnya ini sudah kembali kepada kesadaran dari masing-masing anggota kabinet ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu sangat-sangat nyata. Karena sekali lagi Pak Presiden ini tidak kurang-kurang memberikan pernyataan dan himbauan ya, bahkan sangat keras dan tegas, bukan hanya di dalam rapat-rapat yang bersifat terbuka atau pidato yang bersifat terbuka, tetapi juga di dalam rapat-rapat yang bersifat tertutup. Saya sendiri kan juga pada awalnya tidak habis pikir ya, bagaimana mungkin misalnya seorang Wamenaker kemudian terlibat dalam urusan pemerasan. Karena apa? Karena urusan pemerasan ini bukan cuma sekedar korupsi, artinya biaya 275.000 kemudian dibuat menjadi sampai dengan 6 juta, tetapi sebetulnya kan implikasinya yang lebih luas lagi adalah bahwa ini menghambat
proses-proses ekonomi, kegiatan ekonomi yang justru sedang menjadi PR terbesar dari bangsa kita, gitu, dari pemerintah. Bahwa pemerintah ingin membuka lapangan kerja, ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan artinya kemudahan berusaha itu harus betul-betul diperjuangkan, apalagi oleh KL yang memang bidangnya di bidang itu, yaitu Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sangat-sangat tidak masuk akal sebetulnya. Yang harusnya mempermudah ini malah mempersulit, gitu kan. Tadi KPK sudah mengatakan modusnya adalah dengan mempersulit atau tidak mau mengeluarkan sertifikat kalau tidak diberikan pembayaran yang melebihi dari tarif yang seharusnya. Tetapi kemudian dia kan mendapatkan penjelasan dari press conference KPK bahwa ini sebetulnya praktek yang sudah berjalan sekian lama, sudah ada sindikatnya, boleh dibilang sudah ada mafianya, dan Bung Noel pada hari ini terseret dengan proses-proses yang terjadi di tempat itu. Nah, ini yang harusnya tidak terjadi dengan anggota kabinet yang lain, dan mudah-mudahan akan menjadi peringatan bagi semua anggota kabinet, termasuk saya sendiri tentunya. Baik, Mas Kodari, ini sudah resmi ditetapkan Noel sebagai tersangka oleh KPK. Apa langkah selanjutnya dari Istana? Apakah akan ada reshuffle? Saya kembali kepada statement yang sudah disampaikan oleh Pak Mensesnek ya, sebagai juru bicara resmi dari Presiden, yang mengatakan akan melihat perkembangan dan akan melakukan mempelajari dinamika yang akan terjadi ke depan. Tapi nampaknya setelah ditetapkan oleh KPK, saya bisa mengatakan bahwa yang hampir pasti itu adalah bahwa akan ada pemberhentian ya dari jabatan sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Tetapi apakah kemudian pos itu akan segera diisi dengan nama baru atau tidak, tentunya kembali kepada hak prerogatif Presiden. Baik, Mas Kodari, kita akan membahas lebih jauh tentang kasus ini dan bagaimana komitmen Presiden Prabowo khususnya di pemerintahan ini untuk memberantas korupsi. Kita akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda berikut. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyatakan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan juga melayani rakyat. Dan pemirsa, hari ini komitmen itu kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita simak bersama pernyataan Presiden saat memberi penghargaan kepada para guru dan kepala sekolah rakyat tadi siang. Saya berpikir, bekerja, mengambil keputusan hanya untuk kepentingan rakyat saya. Saya kira saya bersama rekan-rekan saya, menteri-menteri saya, panglima-panglima saya kira kita sudah wakafkan jiwa dan raga kita untuk rakyat Indonesia. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan Mas Kodari di sana. Mas, tadi pernyataan Pak Prabowo tadi, kita melihat bagaimana beragam cara sudah dilakukan oleh beliau untuk menyamakan visi dan juga misi. Bahkan di retret kabinet sebelum-sebelumnya sudah dilakukan juga kepada para menteri dan para gubernur. Mengapa masih ada jajarannya yang seakan double semacam itu? Ya, ini sekali lagi saya melihat sebagai sebuah indikasi bahwa memang betul-betul persoalan ini sangat-sangat mendalam bagi bangsa Indonesia, dan itu sebabnya saya sebut Pak Prabowo itu adalah proklamator kedua. Kalau proklamator pertama kita Bung Karno menyatakan kemerdekaan terhadap penjajah Belanda, maka Pak Prabowo ini proklamator kedua ya, dalam tanda kutip, menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap koruptor, begitu, terhadap masalah-masalah korupsi. Dan kalau kita lihat yang dilakukan oleh Pak Prabowo sangat banyak ya. Pertama dalam rangka memperkuat aparat penegak hukum, misalnya bagaimana Kejaksaan Agung telah membongkar kasus-kasus besar soal timah, soal skema dagang di Pertamina, kemudian juga penerimaan lahan-lahan sawit dalam jumlah yang sangat besar, 3,1 juta hektar, menyusul nanti juga penertiban lahan tambang. Itu sebetulnya satu tema besar ya, tema
kalau saya sebutnya sebagai pampirnomics ya, di mana ada fenomena-fenomena ekonomi dan ada fenomena perilaku kelompok tertentu yang menghisap darah rakyat ya, baik lewat korupsi, lewat pinjol, lewat rentenir ya, serakah nomik yang kemudian membuat banyak distorsi terhadap kondisi ekonomi dan juga kondisi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dalam satu persoalan, tapi juga dalam dimensi yang lebih besar, secara kebijakan, secara strategi dan secara implementasi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo sekarang ini sangat banyak dalam kerangka memulihkan keuangan negara. Dan saya melihat apa yang terjadi pada Noel ini adalah salah satu mekanisme yang berjalan dan didukung oleh Presiden. Kita ingat juga bahwa ini kan tindakan dilakukan oleh KPK. Jadi KPK ini lembaga yang mandiri, yang independen, dan Presiden tidak melindungi terhadap apa yang terjadi pada hari ini, walaupun Noel adalah anggota kabinet dan kabarnya adalah dari Partai Gerindra juga sebagai caleg pada tahun 2024 yang lalu. Gitu. Jadi saya melihat justru apa yang berjalan pada Noel ini merupakan pembuktian komitmen Pak Prabowo sebagai Presiden bahwa dia betul-betul tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan pelanggaran, siapapun melakukan korupsi akan ditindak dengan tegas dan diberikan konsekuensi. Baik. Ya, Mas Kodari, apakah dampak penangkapan Menaker Noel ini sangat berpengaruh terhadap kinerja kabinet dan pemerintahan untuk meraih target-target? Pada hari ini yang saya rasakan teman-teman kaget ya, dalam WA Group yang ada di kami ya, kita semua terkejut sebetulnya dengan peristiwa ini. Apalagi kembali seperti yang saya sampaikan tadi, ini kasusnya pemerasan begitu, rasanya sih naif sekali ya dengan kejahatan semacam ini. Pertama, ini kan korbannya kan sangat banyak, dan saya baca juga dari KPK itu sesuai dengan dugaan saya bahwa sebetulnya pembongkaran kasus ini berawal dari laporan para korban begitu. Jadi rasanya sangat naif melakukan kejahatan dengan resiko pelaporan yang begini besar begitu. Yang kedua yang lebih tidak masuk akal lagi adalah bahwa ini program akan berhadapan dengan agenda pemerintahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk menggerakkan ekonomi begitu. Tetapi ya balik lagi ternyata ini terjadi begitu ya. Walaupun kembali seperti saya sampaikan di depan, sebetulnya ini ada sindikat yang kemudian Noel terlibat atau terseret di dalamnya. Ya, saya kira ini menjadi peringatan yang sangat keras lah, tapi tidak mengganggu program-program yang lain ya, yang selama ini berjalan. Dan di Kementerian Tenaga Kerja sendiri kita lihat juga Pak YSRD segera mengambil tindakan yang tegas dan segera melakukan konsolidasi. Mudah-mudahan nanti di Kementerian Tenaga Kerja akan ada evaluasi menyeluruh terhadap soal sertifikasi K3, dan bukan hanya itu, tetapi juga bagian-bagian yang lain, karena memang notabene potensi korupsi itu kan terjadi ketika berkaitan dengan sertifikasi atau dengan lisensi. Ini masalah yang sebetulnya sudah sangat klasik dalam birokrasi kita. Ya, semoga ini semakin menunjukkan bahwa ini adalah komitmen dari Presiden Prabowo Subianto tidak sama sekali melindungi korupsi yang ada di tanah air. Terakhir, Mas Kodari, adakah desakan agar Presiden Prabowo mengembalikan marwah KPK ke kondisi sebelum RUU revisi KPK? Ini tentu kita kembalikan kepada kepada Kementerian Hukum dan juga kepada Sekretaris Negara untuk melihatnya secara lebih keseluruhan. Pada hari ini kita masih sedang berkonsentrasi dan melihat perkembangan kasus yang terjadi pada Pak Noel ya. Dan sebetulnya kalau hemat saya sih dengan perangkat hukum yang ada ini sudah sangat jelas dan tegas ya, bahwa tindakan-tindakan yang menyimpang itu bisa ditindak dengan tegas dengan institusi dan dengan perlengkapan yang ada. Kembali kepada komitmen penegak hukumnya sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini misalnya bagaimana Kejaksaan sangat aktif, banyak sekali capaian-capaian prestasinya ya, saya melihat itu tentunya harus diikuti oleh aparat penegak hukum lainnya, baik itu kepolisian maupun juga KPK itu sendiri. Baik. Mas Kodari, terima kasih telah bergabung bersama kami di Top Report Metro TV.